Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah peringatan buat kita bahwa Tuhan yang panggil manusia bersekutu kepada Dia. Gunung Sinai peringatkan kita bahwa ada aturan main. Jadikan Tuhan satu-satunya penyembahan kita, dan kita harus mengasihi orang lain, menyayangi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Gunung Sinai memberikan kita pesan bahwa di sini Musa bersekutu kepada Tuhan dan dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ingatkan buat kita, buat manusia modern, tidak ada cara lain bersekutu dengan Tuhan agar kita mengalami Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saudara bisa melihat di belakang saya ada pegunungan Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai di mana Tuhan berjumpa dengan Musa beberapa kali, merupakan tempat daerah yang kudus bagi kudus bagi gereja-gereja Tuhan Timur Tengah, khususnya gereja Koptik. Mereka menganggap tempat ini merupakan daerah yang paling kudus yang ada di Timur Tengah. Saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara supaya kita mendapat kebenaran apa dari pelajaran Alkitab mengenai Gunung Sinai. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 3 ayat 2, 28, 35. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman. Apabila orang Israel melihat muka Musa, kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubuhi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan. Ada berapa kebenaran yang saya sampaikan buat saudara secara singkat ya. Yang pertama, di gunung ini pertama kali Musa dipanggil Tuhan menghadap Tuhan. Kebenarannya Bapak Ibu bahwa Tuhanlah yang berinisiatif ya memanggil Musa untuk berjumpa dengan Dia. Jadi segala daya upaya manusia untuk mencari Tuhan akan gagal total kalau bukan Tuhan yang panggil. Segala daya upaya manusia akan sia-sia kalau Tuhan tidak buka diri. Alkitab katakan Musa dipanggil Tuhan. Tuhan buka diri kepada Musa sehingga Musa bisa berbincang, bersekutu kepada Tuhan. Berbahagia saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya pada Tuhan, yakin percaya itu bukan hasil usaha Anda, bukan upaya Anda, melainkan upaya inisiatif Tuhan yang memanggil Anda bersekutu kepada Dia, berjumpa dengan Dia. Jadi setiap kita orang percaya merupakan orang berbahagia karena Tuhan yang berinisiatif memanggil kita untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Yang kedua katanya 40 hari 40 malam Musa bersendirian dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di sana. Ada banyak perintah-perintah Tuhan di sana. Dengan kata lain Bapak Ibu, lewat gunung ini, di gunung inilah Tuhan memberikan perintah-perintah kepada Musa yang harus dikerjakan orang Israel agar mereka berkenan kepada Tuhan. Agar mereka berkenan kepada Tuhan. Ada banyak perintah yang saya dapatkan di sana, namun ada dua bagian besar, itu perintah terhadap Tuhan sendiri dan perintah kepada sesama Bapak Ibu ya. Bagian pertama yang paling penting Tuhan katakan jangan ada ilah lain, gak boleh menyembah Tuhan lain, hanya kepada Tuhan saja. Menyembah Tuhan merupakan harga mati buat orang Israel, itu berlaku selama-lamanya Bapak Ibu. Ingatkan diri kita bahwa selama kita hidup kita harus menyembah Tuhan, tidak ada Allah lain. Harga mati, sifatnya permanen. Tidak bisa uji coba, tidak bisa gonta-ganti. Sekali percaya Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta, maka kita percaya kepada Dia. Nanti yang bagian kedua itu bicara mengenai hubungan bagaimana aturan main manusia dengan sesama. Ya di situ menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ini ingatan buat kita Bapak Ibu, ketika saudara berhubungan dengan sesama, ada rambu-rambu yang Anda harus pegang agar hidup itu bisa damai, sentosa dan berkenan kepada Allah, dan kita menjadi berkat. Jadi selama saudara hidup, ingatkan diri ada hukum yang sangat kuat di mana Anda jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan Anda, dan kepada sesama engkau hormati orang tua, engkau mengasihi orang lain, jangan bunuh, jangan curi, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ingatkan diri agar saudara berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama. Yang ketiga dikatakan
ketika Musa berduaan dengan Tuhan, maka wajah Musa bercahaya. Sepertinya ketika Musa bersekutu kepada Tuhan, Tuhan membagikan kemuliaannya kepada Musa. Dan ketika Musa kembali kepada orang Israel amazed karena muka Musa bercahaya. Sadarlah mereka bahwa Musa begitu dekat kepada Tuhan, begitu akrab kepada Tuhan, dan mereka memahami bahwa apa yang dikatakan Musa itu berasal daripada Tuhan dan mereka harus mengikutinya, Bapak Ibu. Apabila saudara melihat kisah ini, maka ada satu kebenaran yang saya dapatkan. Kalau Anda ingin mengalami kemuliaan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, tidak ada cara lain. Anda harus bersekutu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Anda harus ambil text time bersekutu kepada Tuhan. Untuk Anda bisa mengalami Tuhan Allah yang luar biasa itu. Pertanyaan buat kita orang-orang yang super sibuk di kota besar, Anda coba tanya diri, seberapa waktu Anda beri untuk bersekutu kepada Tuhan? Kalau sedikit yang kita beri, maka risikonya sedikit kemuliaan Tuhan yang Anda alami. Tapi kalau banyak waktu yang Anda beri, maka akan Anda rasakan kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya Anda rasakan kemuliaan Tuhan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan memenuhi saudara. Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah peringatan buat kita bahwa Tuhan yang panggil manusia bersekutu kepada Dia. Gunung Sinai peringatkan kita bahwa ada aturan main. Jadikan Tuhan satu-satunya penyembahan kita, dan kita harus mengasihi orang lain, menyayangi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Gunung Sinai memberikan kita pesan bahwa di sini Musa bersekutu kepada Tuhan dan dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ingatkan buat kita, buat manusia modern, tidak ada cara lain bersekutu dengan Tuhan agar kita mengalami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita lewat renungan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.